Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Febriana, mahasiswa PPG PAI tahap 1 tahun 2026 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati dengan nomor induk mahasiswa 5252117166. Pada hari ini, Kamis 22 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di sekolah MA Nasyatul Khair di kelas 10 dengan materi pembelajaran peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah di Damaskus. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Bismillah. Bisa Kak? Iya buktinya kan? Melinda, Mahdi Yunus, Muhammad Fajar Ramadan, Muhammad Mahfir, Ranti Kunjoro, Rafiq, Salsa, Sela, Nabila, Fairia, Syahputra, ya tuh, Syah Amin, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Saya punya gambar. Tentu pasti semuanya tahu ini. Kalau yang nggak tahu banget kan, meta apa ini? Ada kaitannya apa? Perdagangan. Kaitannya apa dengan perdagangan sekarang apa lagi? Budaya. Budaya. Ya, ini peta Indonesia dengan dinasti
Bu. Ya, ya betul. Ya, ini yang kita garis biru ada kaitannya nggak sama pembelajaran antara Indonesia dengan benua Afrika tadi yang disebutkan oleh Fajar? Apa? Ada kaitannya nggak? Apa? Apa? Perdagangan. Apa lagi? Ada. Satu lagi. Ada apa? Hah? Orang Islam. Ada orang Islam. Apa lagi? Ayo. Pembelajarannya yaitu tentang peradaban dinasti Umayyah. Peradaban dinasti Umayyah di Damaskus itu yaitu adanya di sini nih yang tadi disebutkan yaitu di Timur Tengah. Ya, ini Timur Tengah ini posisi kita di Indonesia. Jauh nggak dari sini ke sana? Jauh. Pernah ada hubungannya nggak sama Indonesia sama ini? Pernah. Ada nggak hubungannya? Ada. Apa hubungannya? Presiden. Zaman dulu sampai sekarang itu banyak sejarah peradaban ya dinasti Umayyah di Damaskus. Sama hubungannya sekarang apa? Ada yang tahu apa hubungannya? Apa? Ya, apa? Pemerintah? Perekonomian? Apa lagi? Mas Amina? Agama. Hah? Agama apa? Agama Islam, yaitu persebaran Islam yang kita nikmati sekarang yang ada di Indonesia. Ya, yaitu sekarang kan agama Islam. Ya. Nah itu peradaban Islam. Sebelumnya kita belajar tentang apa di kelas 10? Ada yang tahu pelajaran apa sebelumnya di kelas 10? Itu tentang perjalanan Rasulullah. Setelah perjalanan Rasulullah apa lagi? Setelah Rasulullah, pengganti Rasulullah siapa yang memimpin? Hah? Khulafaur Rasyidin. Jadi setelah Khulafaur Rasyidin, ya Khulafaur Rasyidin ada berapa? Siapa saja? Abu Bakar Rasyidin, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, satu lagi Ali bin Abi Thalib. Yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, makanya ini ada kaitannya setelah Ali bin Abi Thalib wafat, maka berdirilah yang namanya peradaban dinasti. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ya, nah peserta didik siswa ya melatar belakangi berdiri bagaimana berdirinya dinasti Umayyah itu bagaimana. Ya, kenapa? Setelah terjadinya apa namanya? Setelah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib adanya dinasti Umayyah. Kemudian tokoh-tokoh penting dan sistem pemerintahan dinasti Umayyah itu seperti apa? Ya. Kemudian menjelaskan tentang perkembangan politik, wilayah, kebudayaan masa dinasti Umayyah. Kemudian menyajikan analisis tentang kontribusi dinasti Umayyah terhadap peradaban Islam bahkan sampai hari. Jadi setelah berakhirnya kekuasaan Khalifah siapa yang terakhir tadi? Khulafaur Rasyidin Ali bin Abi Thalib. Maka lahirlah kekuasaan yang namanya kekuasaan Bani Umayyah yang berkuasa hampir berapa tahun? 90 tahun. Ada yang tahu pemerintahannya seperti apa? Nah, monarki absolut. Apa itu monarki absolut? Ada yang tahu monarki absolut? Monarki absolut ada yang tahu? Apa monarki? Monarki absolut ada yang tahu? Kerajaan secara turun-menurun. Jadi ada pemerintahan yang secara kerajaan, kemudian secara kepresidenan. Kalau di Indonesia apa? Presiden. Kalau di yang kerajaan zaman sekarang contohnya negara apa? Hah? Apa? Malaysia kerajaan? Ya, apa lagi? Contohnya yang kerajaan Inggris, ya. Nah, itulah yang dinamakan pemerintahan monarki, ya, kerajaan. Kemudian berkuasanya banyak, ya. Bayangkan selama 90 tahun, ya, Bani Umayyah. Siapa sih pemimpinnya? Yaitu berasal dari kata Umayyah.
Nah, ini ada tokoh-tokoh pemimpinnya ya selama 90 tahun itu ya, ada Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian sampai terakhir Marwan ya, kemudian ini ada pemimpin. Nah, ini Muawiyah bin Abi Sufyan adalah seorang pendiri dinasti Umayyah dan menjadi orang yang pertama kali menjadi khalifah. Tadi disebutkan setelah Muawiyah bin Abi Sufyan siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan wafat. Siapa penggantinya berarti? Kalau kerajaan biasanya siapa penggantinya? Anaknya Muawiyah punya anak. Siapa namanya? Yazid bin Muawiyah, seperti itu ya. Itulah pemerintahan monarki. Apa saja ibu kotanya, kebijakannya, ibu kotanya dipindahkan dari Madinah ke Oke, kita tunggu dulu. Konsentrasi, masih ingat tunggu konsentrasi? Oke, ya tunggu konsentrasi dulu. Satu, dua, nanti yang pengen tunjuk. Nanti sebutkan 1, 2, 3. Konsentrasi. 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 Dimulai. Nama saya konsentrasi. Nama saya konsentrasi. Mari konsentrasi. Nama saya konsentrasi. Mari konsentrasi. Nama saya. Iya, oke. Ya, kepala kita. Ya, setelah Muawiyah bin Abi Sufyan, ya ini tadi Muawiyah mempunyai salah satu ya kebijakan. Jadi setiap pemerintah mempunyai kebijakan. Di Indonesia pun siapa yang memimpin? Misalnya siapa ketua kelas? Ketua di Indonesia Prabowo punya kebijakan baru. Kebijakannya apa yang baru yang sering kita dengar? Adanya sebelumnya apa? Nah, jangan dulu juga sama Muawiyah punya kebijakan memindahkan ibu kota ya dari Madinah ke Damaskus. Begitu juga di kelas nanti kalian punya kebijakan. Kebijakannya apa? Boleh buat ketuanya. Saya ketuanya. Gitu ya. Siapa dia? Pemimpinnya harus dihormati ya. Kemudian membangun administrasi pemerintahan, administrasinya seperti apa. Begitu juga di kelas, dibuat administrasi pemerintahannya. Ya, kalau dalam sekolah kan yang pemerintahan yang kecil yaitu kita belajar pemerintahan dari yang kecil, semuanya di kelas. Kemudian kalau ada yang OSIS juga kan sebagian, nah itu dibuat kebijakan. Adanya soal diwajibkan sholat duha, boleh ya. Seperti itu. Kemudian setelah Muawiyah bin Abi Sufyan siapa? Ini adalah peta persebaran ya. Peta persebaran apa? Dinasti Umayyah. Nah, tadi Indonesia di mana? Indonesia sebelah mana? Nah, sebelah sini ya. Indonesia. Nah, kita ada yang warna oranye, berarti inilah wilayah dinasti Umayyah. Ya. Nah, ada Persia bayangkan. Madinah. Madinah kan sebelumnya di bawahnya. Madinah, Mekah, ya Islam tadinya di situ. Jadi kepemerintahan dinasti Umayyah ini ya hampir mirip dengan kerajaan, dia meniru kerajaan Persia pada zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah ada kerajaan Persia. Nah, Persia itu kerajaan Persia. Kemudian Damaskus. Bayangkan Islam meluas sampai sini. Islam maju mulai ke sini. Ya, luas, ada Andalusia, Malta, Indonesia di sini. Indonesia apakah sudah ada? Kalau sudah menyebar ke sini Indonesia sudah masuk ke sana. Makanya ada ya Islam nanti ke Indonesia adalah next pembelajaran. Ya, oke. Hari ini saya akan buat ya kelompok pertama
ya, putra dan kelompok putri. Ya, oke. Membuat yang pertama tugas kelompoknya yaitu membuat timeline ya dinasti Umayyah dari tahun 661 sampai 750 Masehi. Jadi kepemerintahan Umayyah itu dimulai dari 661 sampai 751 Masehi. Timelinenya dari 661 itu seperti apa? Ya, misalnya 661 berdirinya dinasti Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Kalian buat timelinenya, ya kan? Kepemerintahannya tadi selama berapa tahun? Berapa? 90 tahun. Dibuat timelinenya selama 90 tahun itu. Timeline waktunya, ya, paham? Apa ini kelompok ya? Kelompok. Kemudian yang kedua, kelompoknya masukkan minimal 5 peristiwa. 5 peristiwa penting dan 3 nama khalifat. Misalnya Muawiyah bin Abu Sufyan. Peristiwa pentingnya apa? Ya, yang pertama yaitu mendirikan di dinasti Umayyah di Damaskus. Itu merupakan peristiwa penting. Jadi 3 khalifah itu disebutkan. Ya. Boleh nanti dilihat di buku. Di situ ada kan bukunya? Nah, ada. Kemudian sajikan dalam bentuk gambar ya dan gambar yang kreatif. Jadi dibuat peristiwa penting dan bagannya. Jadi kita membuat mind mapping atau peta konsep. Coba diperhatikan temannya yang mau ditulis atau dibacakan. Ini kenal kalau kenal. Di tengah ya, tengah sini. Ini itu Arsyad, itu Syad. Syad. Perhatikan temennya yang sedang yang keras suaranya. Ya, salam perkenalkan ini. Karena ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang Khulafaur Rasyidin Sulaiman bin Abdul Malik. Perjalanan dari tahun 1715 sampai 1719. Ekspedisi ke Konstantinopel. Dua, mengurangi tekanan pajak ke beberapa daerah. Tiga, mengurangi kebiasaan keras di daerah sebelumnya. Empat, memberi amnesti ke beberapa tahanan politik. Saya menjelaskan tentang khalifah yang kedua dan dari tahun di tahun 2014 ada kejadian yaitu beliau mengakhiri pemerintahannya yang penuh konflik. Ya, itu saya menjelaskan
Ya, 184 sampai 689. Pada kepemimpinan beliau terjadi perang Atau kedengeran suaranya laki-laki juga. 84 Masehi. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan nggak dari kelompok ini? Belum pergi. Coba tadi dia belajar tentang apa tadi khalifahnya, minimal khalifahnya siapa dan dia tadi? Hah? Marwan bin Hakam, benar? Ada nggak? Apa yang hari ini disampaikan atau peristiwa pentingnya apa saja tadi? Jadi peristiwanya pas itu tahun 1984 terjadi perang namanya perang Majrohim. Majrohim. Ya, itu Marwa. Pada saat Marwa atau Sulaiman? Marwa. Ada lagi mau ditanyakan dari kelompok ini? Dan silakan ditutup. Terima kasih. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next kita break kelas dulu buat kelompok putra. Ayo semua. Sera, Reva. Iya lagi cuma kamu coba diperhatikan semuanya. Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain. Sama kan? Yang mau dibacain cuma terserah banyak ini. Hah? Yang ada ini nggak ada walifahnya. Yang ada walifah. Ya udah. Oh nanti jadi ini. Ya udah ini berarti dua bacanya. Dari di sini khalifah tahun berapa disuruh pentingnya apa? Paham? Ya. Apanya? Salah. Hah? Ya sebutkan nama khalifahnya boleh, tahunnya juga boleh. Majuan supaya terlihat. Yuk dimulai, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri. Nama saya Diana. Bapak yang sana, ayo. Suaranya yang keras ya. Suaranya yang keras. Dia lagi presentasi. Tadi mana hasil kamu bikin maluan? Namanya 75 sampai 75 masehi. Umar bin Abdul Aziz. Suratnya. Sampai 680 masehi berdiri Muawiyah bin Abi Sufyan di ibu kota Damaskus dinasti Umayyah. 680 sampai 683 masehi dipegang oleh
Ali Husain bin Ali Margawa. Napoleon sampai 705 Masehi, masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, penguatan birokrasi, pencetakan mata uang Islam pertama dan pembangunan Batu. 705 sampai 715 Masehi, masa Al-Walid bin Abdul Malik, puncak kejayaan perluasan wilayah dan pembangunan masjid. 700 sampai 720 Masehi, masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, terkenal dengan keadilan, reformasi pajak dan usaha menyamakan derajat kaum Mawali dan Arab. 744 sampai 750 Masehi, masa pemerintahan Marwan bin Muhammad Marwan, ibu kota dipindahkan ke Haran. Ia berusaha memadamkan pemberontakan yang meluas. Peristiwa penting dinasti Umayyah. 1. Umayyah Jamaah. Berdirinya dinasti ini ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. 2. Peralihan sistem pemerintahan menjadi monarki. Muawiyah bin Abu Sufyan mengubah sistem pemilihan khalifah dari musyawarah menjadi sistem turun-temurun dengan menunjuk anaknya. 3. Perluasan wilayah Islam secara masif. Dalam ekspansi Islam meluas hingga mencapai Spanyol, Negara dan India perbatasan Tiongkok di timur. 4. Arabisasi administrasi dan mata uang. Masa Abdul Malik bin Marwan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. 5. Pembangunan infrastruktur besar, pembangunan institusi Islami seperti masjid dan juga. Ada lagi? Ada yang bertanya apa? Sanda ya, Sanda. Apa dia tadi barusan? Khalifahnya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Siapa lagi? Siapa? Apa kebijakan Muawiyah bin Abi Sufyan? Tahun berapa? Tahun 661 sampai 681. Tepuk tangan dulu buat Lavanda. Harusnya baru bertanya dengar. Oke, ada lagi yang bertanya? Ada yang bertanya nggak? Dari ini? Apa itu tadi? Bisa bertanya? Saya. Kalau nggak dibaca nggak ada pertanyaan. Bingung mau nanya apa? Itu kan? Ya. Berarti biasa gitu. Harusnya kita jadi murid. Makanya dibaca. Kalau dibaca buku jadi kita bingung. Pertanyaan ini maksudnya apa ya? Di situ di mana tadi? Di Muawiyah bin Abu Sufyan ada kata-kata amul jamaah. Benar nggak? Apa amul jamaah? Hah? Tahun persatuan. Tahun persatuan apa? Tahun persatuan apa? Maksud dari amul jamaah tahun persatuan apa maksudnya? Solid. Solid. Apa lagi? Kenapa disebut tahun amul jamaah? Jadi antara Ali pada waktu itu kan Ali mulai turun dalam Ali kan wafat. Nantinya sementara Hasan bin Ali. Hasan bin Ali jadi turun waktu itu. Jadi Muawiyah bin Abu Sufyan ingin sekali menjadi khalifah. Begitu. Jadi dipojok-pojokin akhirnya di situ ada tahun kesepakatan antara Muawiyah dengan pihak Ali, anaknya Hasan bin Ali. Akhirnya Hasan bin Ali itu menyerahkan kekuasaannya kepada siapa? Muawiyah bin Abu Sufyan. Makanya ada kesepakatan di situ. Nanti ada kesepakatan, silahkan dibaca kesepakatannya apa saja. Besok PR dicek lagi besok kesepakatannya apa saja. Laki-laki ini bisa ditulis selesai. Sekalian kesepakatan kamu jamaah, ya. Kemudian apa lagi tadi? Ada namanya perang Siffin, ada perang Siffin. Apa itu perang Siffin? Mari kita baca tentang perang Khandaq, ya kan? Perang apa lagi? Perang Badar pada zaman Rasulullah. Nah ini bukan perang. Terus sebelum mendirikan dinasti Umayyah, namanya perang Siffin, ya. Coba. Ada yang bertanya itu kalau tahu kan jadi ini makanya dibaca. Tadi ekspansi Konstantinopel. Apa sih Konstantinopel? Apa Konstantinopel? Apa? Apa Konstantinopel? Kerajaan. Kerajaan
Ya, ekspedisi pergi menyebarkan untuk agama Islam. Tadi kita sudah lihat petanya sampai ke mana saja? Benua Afrika yang disebutkan oleh nama tadi. Yang tadi bertanyain. Sudah Bu, itu aja Bu. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kelompok Iya, pertama. iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya ambil kesimpulan. Di sini tadi ada Muawiyah bin Abi Sufyan, ya dinasti Muawiyah yang setelah wafatnya Hasan bin Ali terjadi peristiwa tragis, ya. Tragis namanya Karbala. Ya. Nah, next. Ya. Silakan dibaca kesimpulannya. Yang suaranya keras siapa? Jangan membaca kesimpulannya. Kesimpulan. Yang baik duduknya. Kesimpulannya dibaca. Kesimpulan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah di Damaskus tahun 661 sampai 750 Masehi ditandai dengan kemajuan pesat dalam bidang politik, administrasi, dan kebudayaan. Dinasti ini berhasil membangun sistem pemerintahan yang terpusat dan stabil, memperluas wilayah kekuasaan Islam hingga 3 benua, serta menjadikan Damaskus sebagai pusat politik dan peradaban Islam. Dalam bidang administrasi, dinasti Umayyah meletakkan dasar birokrasi modern melalui penataan sistem keuangan, pos, dan bahasa resmi negara. Selain itu, kemajuan arsitektur dan seni Islam terlihat dari pembangunan masjid-masjid megah seperti Masjid Umayyah di Damaskus. Meskipun menghadapi berbagai tantangan sosial dan politik, dinasti Umayyah di Damaskus berperan penting dalam meletakkan fondasi bagi perkembangan peradaban Islam pada masa-masa berikutnya. Titik. Nah, Oke. Sekarang apa yang dapat kalian ambil dari pelajaran dinasti Umayyah ini? perang Perang apa? sipil Perang sipil. Kenapa adanya perang sipil itu? karena yang membangun kerajaan. Nah, Perang membangun oke, apa yang disimpan dulu ya. Setelah kita mempelajari tentang dinasti Umayyah di mana tadi? Dinasti Umayyah di mana? Di Damaskus. Apa yang dapat kalian pelajari hikmah dari pembelajaran tersebut? Pak, hikmahnya jadi tahu apa lagi? Perkembangan Islam semakin meluasnya, ya kan? Apalagi Islam paling banyak di mana? Islam di Indonesia, ya. Itulah hikmah tadi ya, salah satunya atau paling sedikit dan masih banyak lagi hikmah yang dapat kita ambil dari peradaban Islam di dinasti Umayyah yang ada di Andalusia, ya, seperti itu. Kemudian kesimpulannya dari pembelajaran dinasti Umayyah yaitu ya peradaban dinasti Umayyah itu di Damaskus, ya. Nanti kan ada peradaban dinasti Umayyah yang ada di Andalusia, Cordoba, di Eropa, ya. Ini pada tahun 661 sampai 750 Masehi, yaitu sampai 90 tahun, ditandai dengan kemajuan yang pesat, ya. Kemudian di bidang politik, administrasi, bahkan sampai kebudayaan. Ya, dinasti Umayyah juga berhasil dalam sistem pemerintahan terpusat dan stabil, memperluas kekuasaan Islam, ya. Sampai mana? Sampai tadi ya benua, serta menjadikan Damaskus yang tadinya di mana? Pusat ibu kotanya tadinya di Madinah, jadi ke Damaskus. Nah, birokrasi modern melalui penataan sistem keuangan, ya, pos, ya. Kalau sekarang mah menteri itu sudah dibangun dari zaman khalifah juga sudah ada, ya. Kemudian pembangunan masjid-masjid juga yang megah, ya, namanya Masjid Umayyah dinasti Damaskus. Meskipun menghadapi tantangan sosial politik, dinasti Umayyah di Damaskus penting dalam
dalam meletakkan fondasi bagi perkembangan peradaban dunia Islam ya pada masa berikutnya bahkan sampai ke Indonesia. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, ya kita berdoa dulu. Dan untuk materi selanjutnya kita akan bahas tentang dinasti Umayyah di Andalusia. Oke, disiapkan berdoanya ya sebelum kita keluar kelas. Ya, berdoa.